sentuhan oligarki mulai menggapai Pak Jokowi. Korupsi ini nggak hanya dari karena dia memiliki kekuasaan, tapi ada kesempatan di situ. Nah, kebanyakan terjadinya indikasi korupsi ini, dugaan korupsi ini karena apa yang dilakukan ini karena ada kesempatan. Kesempatan diberikan pertama adalah ada penguasaan anggaran yang dimiliki oleh para pembantu presiden ini. Kemudian setelah ada anggaran, mereka belum berniat nih, karena anggaran ini harus menjalankan program-program nawacitanya Pak Jokowi. Ada kesempatan. Di mana kesempatannya? Para pengusaha yang ingin memenangkan proyek, yang ingin menjalankan proyek. Karena keinginan menjalankan proyek inilah mereka bukalah kesempatan yang awalnya tidak ada niat, akhirnya para pembantu ini yang sudah tersangka menjadi korupsi ini, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, yaitu memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok. Nah, ada hal lain lagi yang menarik. Tidak hanya memperkaya diri sendiri dan kelompok melalui penguasaan anggaran dan bekerja sama dengan para pengusaha. Ada lagi nih dugaan dari yang melibatkan Dito Aryo-Tejo, dia menjadi Markus untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kasus proyek BTS 4G. Nah, jadi tidak hanya sekedar ada niat, ada kesempatan. Nah, yang ketiga ini ada orang yang mencari pendapatan lain. Nah, kan bukan di wilayah kerjanya Dito ini, tapi karena dia lihat di sini ada peluang untuk bisa menghasilkan fulus-mulus, kalau kata salah satu senior saya. Nah, inilah yang dilakukan Aryo-Tejo. Nah, apa kelemahannya sekarang terjadi? Pada saat sudah diakui, maksudnya saksi mengatakan bahwa sudah memang menyerahkan, tapi apa yang didapat di pengadilan? Hakim, baik itu jaksa, tidak berusaha meningkatkan statusnya Dito Aryo-Tejo ini menjadi tersangka. Nah, ada lebih ininya lagi nih. Pada saat kekuasaan sudah dimiliki, kembali kita kepada teorinya power tend to corrupt, absolute power, absolutely corrupt. Nah, sekarang pemerintah Pak Jokowi ini menurut kami ini dari ICW terlalu berkuasa. Jadi seperti disampaikan oleh senior kami, lemdak efeknya Pak Jokowi nggak ada. Hingga akhir kuasanya 80% rakyat cinta Pak Jokowi. Tapi kecintaan terhadap Pak Jokowi bisa rusak karena kelakuan para pembantunya yang hingga saat ini sudah 9 menteri yang terlibat kasus korupsi. Kami minta Pak Jokowi, kami mohon Pak, serius Pak, tangani ini dugaan korupsi yang sampai saat ini tidak diteruskan, tolong diteruskan. Pak Kapolri, Jaksa Agung dan Komisioner KPK lainnya di luar dari Pak Firly Bahuri untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang sudah masuk, baik yang sudah dalam proses penyelidikan atau akan ditingkatkan di proses penyidikan. Misalkan untuk menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang terbukti dan mereka merasa malu karena sudah ada dugaan korupsi, segera mengundurkan diri. Kami minta Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Dito Aryo-Tejo untuk mengundurkan diri sebagai menteri di kabinet Indonesia Majunya Jokowi. Kalau saya melihat dari kacamata anti rasuah dan di antara LSM anti korupsi, bahwa sentuhan oligarki mulai menggapai Pak Jokowi. Bagaimana caranya untuk menutupi itu? Ya, dilakukanlah pengumpulan para relawan-relawan di masa akhir pemerintahan. Itu nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi pun mulai ngeri-ngeri sedap kelakuan-kelakuan dari para pembantunya. Jadi diperlihatkan oleh beliau bahwa tetap solid 80% rakyat Indonesia itu cinta Pak Jokowi.